Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita contoh, memberikan kita kisah-kisah, memberikan kita perumpamaan-perumpamaan, ibarat-ibarat, gunanya agar kita lebih cepat memahami, lebih cepat meresapi, lebih cepat mendalami apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan apa yang terpampang dan terlintas di dalam hati kita. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, segala contoh-contoh, segala ibarat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita pelajari, harus kita kaji dengan baik, karena semuanya terdapat di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mau belajar atau kita mengabaikannya. Saudara-saudara sekalian, ibarat yang kita ambil hari ini yaitu bagaimana apabila kita sedang menikmati suatu hidangan, di situ ada berbagai macam santapan atau makanan. Bagi kita yang biasa memakan nasi, tentu kita akan menyediakan nasi. Jadi tergantung kebiasaan, yang memakan roti, yang memakan ubi, jagung, sagu, gandum, semuanya tergantung dari kebiasaan. Tapi yang tak kalah pentingnya, saudara-saudara sekalian, yang apabila kita menikmati suatu makanan, yaitu kita tidak pernah ketinggalan menyiapkan kelengkapan-kelengkapan lainnya, seperti sayur atau kuahnya, ikan, buah-buahnya, minumannya, susunya, dan lain-lain. Jadi yang dapat atau hikmah yang kita dapat ambil di dalam contoh ini ialah bahwa kita kaitkan atau kita hubungkan dengan pelaksanaan ibadah. Makanan pokok yang kita sediakan yaitu berupa nasi, sagu, gandum, jagung, atau biji-bijian lainnya, itu kita ibaratkan atau kita hubungkan atau kita sesuaikan, diibaratkan ialah ibadah fardu. Jadi makanan pokok yang kita sediakan itu diibaratkan ibadah fardu, sesuatu yang harus ada, karena kalau tidak ada kita akan kelaparan, kita akan kekurangan cadangan makanan atau kekurangan gizi. Karena kalau beras, gandum, sagu, atau biji-bijian lainnya ada, maka kita akan terjamin sudah bisa kenyang. Itulah, saudara-saudara, ibadah fardu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita telah melaksanakan ibadah fardu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyukai kita. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kita, maka jelaslah kita akan masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dimasukkan
ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh-contoh tadi yaitu makanan pokok tentu nanti sempurna apabila dihidangkan makanan-makanan selingan, makanan-makanan tambahan seperti ikan, sayur, buah-buah, kerupuk, susu. Tentu inilah yang menambah selera kita dan tentu mengandung gizi yang baik untuk kesehatan kita. Ini semua saudara-saudara sekalian kita hubungkan atau kita ibaratkan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan segala ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, dan lain-lain sebagainya. Jadi apabila kita melaksanakan sholat fardu, Allah menyukai kita. Tapi apabila kita melaksanakan hal-hal sunnah, maka Allah lebih suka kepada kita, lebih cinta lagi kepada kita. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai kita, maka segala aktivitas kita, segala kelakuan kita, segala apa yang menjadi cita-cita kita berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ditegaskan dalam hadis kudusi, bahwa apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita, Dia akan menjadi penglihatan kita, pendengaran kita, gerakan kita, rasa kita, dan apa yang kita minta pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita memohon ampun, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudara-saudara sekalian contoh yang kita ibaratkan, yaitu makanan. Tentu apabila kita cuma makan nasi saja, tentu kita sudah kenyang. Tapi keindahannya, kenikmatannya tentu beda apabila ditambahkan dengan lauk pauknya, buahnya, sayurnya, dan minumannya. Begitu pula saudara-saudara sekalian, ibadah-ibadah yang fardu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, fitrah, haji, syahadat. Apabila ditambahkan syahadat, ditambahkan dengan banyak berzikir kepada Allah, zakat ditambahkan dengan banyak bersedekah, membantu sesama, sholat fardu 5 waktu ditambahkan dengan banyak melakukan sholat sunnah, haji dibantu dengan banyak bersilaturahmi, puasa ditambahkan dengan puasa-puasa sunnah, tentu nilai ibadahnya lebih tinggi lagi, pahala yang diterima lebih banyak lagi, dan tentu kesemuanya akan memudahkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, semua yang kita lihat, semua kita dengar, semua kita rasa, tidak ada yang sia-sia apabila kita mau mengambil pelajaran. Dan sekali lagi, cuma satu yang sia-sia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia yang tidak mau menyembah dan berzikir kepada Allah. Inilah yang sia-sia, dan yang membuat kita sia-sia adalah diri kita sendiri apabila kita tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau menyembah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan hamba yang pandai mengambil pelajaran terhadap segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin
Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.